agar rapi. Nah, itu geber ya. Jadi Ibu minta kepada anak Ibu tolong bersihkan dulu kalau ada sampah. Baik, hari ini Ibu akan mengecek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah hadir. Kita mulai pembelajaran. Ibu minta kepada ketua kelas Saka untuk menyiapkan pembelajaran kita terlebih dahulu. Siap, berat. Berdoa mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu tanya dulu pembelajaran minggu kemarin apa, Nak? Beriman kepada Allah dan Rasul. Apa kesimpulannya dari pembelajaran kita minggu kemarin? Jalankan perintah Allah Dan jauhi larangan Allah. berarti materi kita minggu kemarin tentang beriman kepada Allah, Nabi dan Rasul. Kesimpulan dari materi itu kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Masuk sekarang pembelajaran kita itu poin C-nya, yaitu tentang taat kepada pemimpin atau ulil amri atau pemegang kekuasaan. Poin C-nya. Jadi sesuai dengan Quran surat An-Nisa tadi, pembelajaran kita yang poin C-nya sekarang tentang taat kepada pemimpin. Yang pertama, mohon kepada anak Ibu berdiri semuanya. 1, tepuk 2, tepuk 3. Pembelajaran. Terlebih dahulu Ibu ingin menyampaikan kepada anak Ibu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menjelaskan pentingnya taat kepada pemimpin menurut ajaran Islam. Yang kedua, mengidentifikasi contoh pemimpin dalam sejarah Islam yang patut diteladani. Yang ketiga, menyerapkan sikap taat kepada pemimpin dalam konteks sosial dan beragama. Itu tujuan pembelajaran kita dalam materi taat kepada pemimpin atau ulul amri. Dan sebelum kita mempelajari tentang materi kita, terlebih dahulu Ibu ingin menampilkan video sama-sama anak Ibu untuk mengamati dan memahami videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kriteria pemimpin. Terkait kepemimpinan, Islam sendiri sangat peduli terhadap etika dan moral yang harus dimiliki seorang pemimpin. Tentunya, pemimpin ideal dalam sejarah Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Dan untuk menegakkan kepemimpinan yang ideal, 3 dari 4 sifat wajib bagi para nabi dan rasul berupa: 1. Simpel, jujur, amanah, dipercaya. 4. Hana, cerdas, dapat menjadi landasan kriteria pemimpin yang baik. 2. Pilihlah pemimpin yang tidak meminta jabatan atau rakus, karena kerakusan dan ketamakan akan melahirkan kecurangan ketika menjalankan kepemimpinan. 3. Amanah. Sifat amanah dan bertanggung jawab ini akan berpengaruh pada keputusan yang diambilnya. 4. Kemudian, yang taat dan patuh kepada Allah. Baik, saya menjelaskan dulu model pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu PJBL, Project Bersih Learning. Nah, jadi Ibu akan membagikan LKPD masing-masing kelompok yang telah Ibu beri nama tadi. Ini kelompok 1 Nabi Muhammad, kelompok 2 Siti Aisyah, kelompok 3 Siti Khadijah, kelompok 4 Ali bin Abi Thalib, kelompok 5 Umar bin Khattab.
ciri-ciri pemimpin dalam Islam dan tuliskan. Ibu beri waktunya 3 menit untuk membuatnya. Silakan dikerjakan, Nak. Sudah ada yang selesai? Belum, Ibu. Ini sudah mulai mengerjakan. Kelompok Nabi Muhammad ini juga sudah mulai mengerjakan. Siti Aisyah, Siti Khadijah sudah mulai mengerjakan. Ali bin Abi Thalib sudah mulai mengerjakan. Umar bin Khattab sudah mulai mengerjakan. Baik. Kasih anak Ibu. Ya, Bu. Silakan dikumpulkan. Kelompok Nabi Muhammad. Siti Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Umar gimana? Bersiap? Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, siap? Ini Ali bin Abi Thalib, Siti Khadijah. Masing-masing kelompok maju ke depan untuk menempelkan masing kelompok ya. Nabi Muhammad. Siti Khadijah. Baik, setelah kita melaksanakan pembuatan bagaimana sih pemimpin dalam Islam itu ciri-cirinya, Ibu akan membacakan dulu dari kelompok Nabi Muhammad. Ciri-ciri pemimpin itu yang pertama jujur, tegas, berjenggot, baik, taat kepada Allah, cerdas, tanggung jawab, dan penyayang. Ada 8 dari kelompok Nabi Muhammad. Kita beri aplaus kepada kelompok Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu kelompok Siti Khadijah. Itu ada 6. Yang pertama jujur, ganteng dan berjenggot. Ganteng dan berjenggot. Yang ketiga pintar dan bijaksana. Yang keempat penolong. Yang kelima baik hati dan sopan. Yang keenam rajin beribadah. Kita beri aplaus kepada kelompok Siti Khadijah. Selanjutnya yaitu kelompok Siti Aisyah. Itu ada 5. Yang pertama ciri-ciri pemimpin dalam Islam itu yang pertama jujur, pintar, adil, harus berjenggot. Nggak boleh nggak berjenggot, harus berjenggot. Bagi kelompok Siti Aisyah yang kelima bertanggung jawab. Kita beri aplaus kepada kelompok Siti Aisyah. Yang keempat menurut kelompok Umar bin Khattab, yang pertama jujur, adil, cerdas, sopan dan tegas. Luar biasa. Untuk kelompok Umar bin Khattab. Yang terakhir kelompok Ali bin Abi Thalib, yaitu yang pertama jujur, cerdas, amanah, tidak curang, atau yang kelima tidak korupsi. Nah, apa pemilihan mana? Episode kemarin. Kita beri aplaus untuk kita semua.
semuanya bahwasanya karakteristik dari pemimpin dalam Islam itu yang seperti yang telah dijelaskan oleh anak-anak ibu masing-masing kelompok tadi. Siapa pemimpin yang perlu kita teladani? Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perlu kita teladani dari Nabi? Sikapnya. Sikapnya, Karakter. ibadah Nabi Muhammad. Ada satu cerita ibu kisahkan pemantapan materinya bahwasanya Nabi Muhammad itu ketika dizolimi oleh seseorang, beliau itu tidak membantah. Apa contohnya? Beliau pernah dilempar oleh Taif ketika di Taif, tapi apa? Ketika yang si pelempar Nabi Muhammad tadi sakit, beliau masih mau menjenguk. Kalau kita pribadi setelah dilempar oleh orang, mau kita menjenguk orang itu? Berarti kita belum meneladani Nabi Muhammad. Kalau kita meneladani Nabi Muhammad, otomatis kita memaafkan dan menjenguk orang yang sakit tadi walaupun dia bersalah. Itulah Nabi Muhammad itu seorang hamba pilihan yang diutus oleh Allah dan menjadi pemimpin seluruh umat manusia yang beragama Islam. Karena Nabi Muhammad itu suri tauladan yang baik bagi kita. Jadi pemimpin yang baik itu adalah Nabi Muhammad yang ada pada. Adakah pemimpin yang baik itu di zaman sekarang? Kenapa? Banyak akan tadi ya. Banyak yang pencari, apa lagi? Korupsi. Banyak yang sosok elok. Banyak yang memilih. Tapi banyak yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan pemimpin kita yang demikian bisa mencontoh teladan dari Nabi Muhammad SAW. Semoga negara kita, terutama Sungai Pinang, diberi pemimpin yang soleh, baik hati dan memimpin rakyat Sungai Pinang ke depannya. Ada yang ingin bertanya sampai di sini tentang materi kita? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Berarti materi kita cukupkan sampai di sini. Kesimpulannya dari pembelajaran kita kali ini apa, Nak? Pemimpin dalam Islam itu harus adil. Apa lagi? Taat kepada materi kita tentang pemimpin dalam Islam. Ibu akan membagikan LKPD masing-masing kelompok. Kelompok Nabi Muhammad. Silakan dikerjakan LKPD-nya.
Dan untuk minggu depan silakan cari materinya di rumah, pakai internet, gunakan HP itu untuk belajar juga. Dan kita akhiri pembelajaran kita dengan baca Alhamdulillah secara bersama-sama.